Bismillahirrahmanirrahim. Kehadapan sahabat-sahabat pengurus Mafaza yang kami sayangi, kehadapan ibu-ibu, Masya Allah, ada yang sudah ketemu saya 2 kali hari ini. Allahu Akbar. Mari kita awali kajian kita siang hari ini. Kami buka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya baru pulang dari Sukoharjo. Ternyata di sana ada jamaah Mafaza. Saya sudah sampai kendaraan mau pulang, beliau ngejar. Ustazah, pun kula tenggoket wau palah meh mawon boten menangi. Masya Allah. Tergopoh-gopoh beliau menemui. Ibu tahu usia beliau berapa? 58 tahun dan naik motor tiap ngaji di Wonosobo dari Sukoharjo pojok sana kecamatan masih ke sana terus, Bu. Allahu Akbar. Perbatasan Banjarnegara. Masya Allah, saya langsung astagfirullahaladzim. Lalu kalau kita yang rumahnya dekat, perginya ke sini diantar atau pakai kendaraan, masih dihinggapi rasa males, maka ayo kita istighfar bersama-sama. Jauh, Bu. Saya kira tadi perjalanan hanya setengah jam, ternyata jauh, Masya Allah. Dan sudah sepuh. Ya Allah, tetapi dimudahkan kakinya untuk melangkah ke majelis ilmu karena diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, semoga kemudahan yang hari ini Allah berikan kepada kita melangkah duduk bersama di majelis ilmu. Duduk kita hari ini menjadi duduk yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, semoga kita semuanya termasuk perempuan-perempuan yang kelak layak mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Ibu, sebelum masuk pada materi, saya mengulang sedikit. Selama bulan Ramadan ini sering mendengar Ustadz ceramah kalau bulan Ramadan setan itu dibelenggu. Iya. Kemudian pintu neraka ditutup. Iya, pintu surga diapakan? Apa sebenarnya maksudnya? Setan dibelenggu, pintu neraka dikunci. Yang dibuka adalah pintu. Allah mau memberikan kode bahwa Allah memudahkan setiap orang berbuat baik di bulan Ramadan. Semua dimudahkan. Maka ibu boleh cek orang yang jarang datang ke masjid ketika bulan Ramadan. Datang ke masjid. Ibu boleh cek ketika kita siang enggak di bulan Ramadan enggak sempat ngaji kalau bulan Ramadan. Orang enggak jarang bersedekah, bulan Ramadan pengen bersedekah. Maka dimudahkan pintu Allah untuk berbuat baik. Lalu apa pelajarannya lagi? Lah kok ada orang bulan Ramadan gak semangat berbuat baik. Terus gimana lagi? Setan sudah diapakan? Pintu neraka sudah diapakan? Pintu surga sudah diapakan? Supaya kita mudah berbuat baik. Baca Quran enteng, datang ke majelis ilmu enteng, berbakti ke suami enteng. Menghari rayakan orang lain enteng. Kalau bulan Ramadan lantas tangan kita masih berat untuk membaca Al-Quran, kaki kita masih berat untuk melangkah ke majelis ilmu, mata kita masih enggan untuk melihat apa-apa yang baik, maka pertanyakanlah ada sesuatu di dalam hati kita. Bu, pernah malas baca Quran? Pernah apa sering? Pernah malas ngaji? Pernah males dengerin ceramah, kayak dengerin ceramah matiin lagi, dengerin ceramah matiin lagi, entah godaannya lah istau krungu, pada karo wingi. Pernah, Bu? Lebih sering sregepnya atau lebih banyak futurnya? Ya, Masya Allah. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, ketika tangan kita enggan memegang Al-Quran,
Ketika kaki kita mulai enggan untuk melangkah ke majelis ilmu, ketika mata kita baca beberapa bait dari Al-Quran, beberapa lembar sudah mulai ngantuk, itu ada alarm dari Allah. Itu tandanya ada sesuatu yang tidak sehat di dalam hati kita. Bukankah pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan, Bu? Orang gerah niku ndahar nopo-nopo gak enak, anyep, pahit. Maka ketika kita malas berbuat ketaatan, maka ada tanda alarm besar bahwa berarti hati kita sedang nopo sakit. Mari HP-nya kita siapkan, kita bertadabbur surat An-Nahl ayat yang ke-65. Surat An-Nahl ayat yang ke-65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu anzala minas samaa'i maa'a. Allah menurunkan air hujan dari langit. Tunggu, yang menurunkan siapa? Allah. Dari mana? Lalu ibu hari ini percaya kalau ada orang diundang untuk ngatur hujan supaya tidak turun? Masya Allah. Masya Allah. Allah yang menurunkan. Pertanyaan kedua, apa yang diturunkan? Baik. Lalu apa setelah turun air? Allah berfirman, فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. Kemudian dengan air itu Allah menghidupkan bumi sesudah mati karena keringnya. Apa yang diturunkan dari langit? Siapa yang menurunkan? Siapa yang berkehendak hujan turun di sini, berhenti di sini dan seterusnya? Tidak ada pawang hujan, Ibu. Boten wonten. Ibu kalau mau jadi pawang hujan cukup membaca doa hujan ketika deras. Allahumma hawalaina wala alaina ila akhirid doa. Tidak perlu ngundang pawang. Pertanyaan ketiga, apa yang terjadi setelah air turun? Bumi yang tadinya mati karena apa? Kering menjadi apa? Hidup lagi. Karena apa? Air hujan. Mari kita bayangkan ketika beberapa hari yang lalu gak ada hujan di Wonosobo. Lalu tanah mulai ke ambah mobil itu berdebu. Ketika kita lewat mulai mabluk. Ketika angin bertiup dia membawa debu. Lalu turun hujan. Ketika beberapa tahun yang lalu kita dilanda kemarau yang amat panjang, lalu turun hujan, kita akan menyaksikan dari tanah kosong itu keluar apa, Bu? Suket. Saya yang paling ngamati kalau pulang dari sini, Bu, depannya supermarket NU di Mugangan tuh, Bu. Itu tadinya pernah didoser, kemudian kosong, kering, begitu makbres kemudian muncul apa? Nah, lihat ujung ayatnya. Inna fi dzalika la ayatan liqaumin yasmaun. Sesungguhnya pada kejadian yang tadi, yang tadinya kering, tiba-tiba hujan, kemudian muncul apa? Rumput. Ada tanda-tanda kebesaran Allah. Untuk siapa? Untuk orang yang mau mengambil pelajaran. Lalu apa pelajaran yang akan kita ambil hari ini, Bu? Sebagaimana tanah itu mati, maka hati kita juga kekeringan. Kalau tidak tertolong, hati kita juga bisa tandus. Maka kita butuh air supaya hati kita yang kering itu menjadi apa? Menjadi basah kembali, lalu tumbuh. Tumbuhan-tumbuhan. Kenapa seorang beriman itu diumpamakan seperti pohon kurma? Suatu hari Rasulullah duduk di sebuah majelis. Rasulullah bertanya, sesungguhnya seorang mukmin itu seperti pohon. Lalu sahabat kecil yang namanya Ibnu Abbas sebenarnya tahu maknanya.
bahwa pohon itu adalah pohon, tapi karena beliau segan, karena yang duduk di situ adalah sahabat-sahabat senior, maka beliau diam. Ya, Bu. Maka beliau tahu kenapa pohon kurma diumpamakan seperti orang-orang yang beriman. Saya tanya dulu, apakah kurma bisa tumbuh di sembarang tempat? Tumbuhnya di mana? Di padang pasir. Di negara yang punya iklim musim panas yang luar biasa. Ya, Bu. Maka kurma itu tumbuh di Mesir, tumbuh di Saudi Arabia, tumbuh di Palestina, tumbuh di Israel dan negara-negara yang lain. Artinya kebaikan tidak bisa tumbuh di tanah yang tidak baik. Jadi kalau hati kita kering, kalau hati kita sakit, ngaji itu tidak mau. Kenapa? Kata Rasulullah, sebagaimana pohon kurma tidak bisa tumbuh di setiap tanah. Maka semangat ngaji, semangat baca Quran, semangat beramal, semangat ngurusi agama Allah tidak bisa ada dalam hati setiap orang kecuali hati orang-orang yang hatinya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita tanya lagi, apakah Ibu pernah, ya Allah yang belum berangkat ke Mekah semoga berangkat ke Mekah. Kita akan menyaksikan bahwa setiap pohon itu ada kerannya, Bu. Begitu sentralnya dihidupkan, maka keran-keran itu akan otomatis nyiram nopo? Nyiram pohon itu. Adakah pohon yang bisa tumbuh tanpa air? Tidak. Maka kebaikan di hati kita nggak tumbuh kalau nggak ada pemantiknya. Kenapa dipantik bawa baju? Tumbuh. Karena ada pemantiknya. Ibu-ibu besok bawa baju ya. Di pengajian itu kita terpantik untuk berbuat baik. Itu air. Nasihat itu seperti air. Maka terpantik. Kenapa waktu ada Ustazah Dewi ibu diajak untuk bersedekah Quran? Semangat. Iya. Karena di majelis ilmu itu tempat kita menyiram. Subur. Jadi terpantik. Kenapa kemudian ketika kita belajar Quran jadi terpantik? Iya. Karena kurma tidak bisa ditumbuh kecuali ada air yang menyiraminya. Satu fakta lagi. Ketika ibu masuk pohon kurma di perkebunan ibu. Itu rumput itu bersih. Kalau cara wong Dieng nun sewu diwatun. Diwatun itu supaya yang tumbuh suketnya atau tanamannya. Ibu kalau nanam bunga yang tumbuh apanya, Bu? Bunganya. Karena diapakan? Maka sebenarnya kita punya kecenderungan untuk jelek. Kita punya kecenderungan untuk baik. Tapi kalau yang jelek ini dicabuti, rajin, maka yang tumbuh apa? Masya Allah. Tapi kalau yang ini nggak pernah dicabuti, nggak pernah duduk di majelis ilmu, bareng tumbuhnya, Bu. Yang ngaji, ya tokol rumputnya, ya tokol hamanya, ya tokol yang lain-lain. Kenapa? Di ngaji kita kesindir, oh nyong banget. Satu lagi, kurma kalau sudah semakin tua, rasanya semakin apa? Itu banyak sekali pelajarannya, Bu. Mestinya kita usianya semakin bertambah, imannya semakin apa, Bu? Tapi hari ini ada kata-kata makin tua makin, ya Allah, Bu. Naudzubillah min dzalik. Kita kembali kepada hati. Maka ibunda, sebagaimana kurma tidak bisa tumbuh di sebarang tanah. Sebagaimana kurma kalau tidak diwaton yang akan tumbuh suketnya. Sebagaimana kurma kalau tidak mendapatkan siraman air, dia tidak bisa tumbuh dengan sempurna. Maka hati kita pun demikian. Maka ibunda, kenapa di pengajian kita memiliki hati yang tentram? Karena di sini. Karena ada tuh, tombo ati iku limo. Apa coba? Wong kang soleh kumpulono. Kenapa sih orang ngaji itu bawaannya tenang? Kenapa orang ngaji itu enggak gugup dengan perkara dunia? Iya. Karena di pengajian kita akan mendapatkan obat dari hati. Sekarang Bu, setelah surat apa tadi? Mari kita lihat bagaimana Islam memperhatikan hati. Tadi pagi sudah saya sampaikan di Masjid Binangun. Ibu, kalau kita naik gunung, lalu kita melihat pemandangan di bawahnya, bayangin aja walaupun belum pernah naik gunung. Apakah yang ibu nikmati itu pemandangan yang indah, atau ibu ngiling-ngiling, wah kayak umai apik, wih mobilnya sing parkir keluaran terbaru, wih ya Allah gelange, wih ya Allah, atau pemandangannya Bu? Demi Allah, bagi orang yang naik gunung, rumah bagus, pakaian bermerek, kendaraan yang prima, itu nggak penting.
Yang terpenting adalah apa, Bu? Pemandangan yang indah. Itu baru orang yang naik gunung. Kalau kita sering bahasakan Allah ada di mana, Bu? Di atas. Gunung aja yang masih terdaki, ngelihat yang di bawah udah nggak penting lagi. Mana yang mobilnya bagus, mana yang rumahnya bagus nggak. Lalu bagaimana mungkin Allah melihat seorang hamba lewat pakaian yang ia pakai? Nggak mungkin. Maka ketahuilah bagaimana Islam memperhatikan hati. Allah lewat lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Allah tidak melihat bentuk jasad, Allah nggak melihat pakaian, yang Allah lihat apa? Sekarang kita cek lagi di akhir surat Fajar, Al-Fajr. Ketika kita belajar tafsir di Masjid Jami, ya ayyatuhan nafsul, yang dipanggil hatinya atau raganya? Allah nggak panggil wahai malaikat maut, panggil tuh orang yang cantik, enggak. Di riwayat tentang ruh, bagaimana ruh itu dicabut, yang dibicarakan adalah keadaan hati. Maka yang dipanggil Allah, wahai jiwa yang tenang. Ya, Bu. Yang dipanggil Allah itu hati, bukan apa? Tapi hari ini orang banyak sekali yang memperhatikan penampilan apa? Fisik daripada kesehatan apa? Lagi. Kita lihat ayatnya. Ya Allah. Ketika hari tidak manfaat, anak lari dari ibunya, ibu lari dari anaknya. Apa kata Allah? Illa man atallaha biqalbin salim. Lagi-lagi yang diperhatikan apa? Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Lagi-lagi yang dibicarakan Islam apa, Bu? Hati. Allah nggak lihat. Ketika meninggal Allah nggak panggil dengan jasad kita atau pangkat kita. Yang Allah panggil adalah hati. Ketika urusan surga dan neraka Allah nggak panggil apa-apa. Kecuali orang yang datang membawa hati yang selamat. Satu lagi. Ya, tadi surah Asy-Syu'ara ayat 89. Kecuali orang-orang yang datang membawa hati yang selamat. Satu lagi. Mari kita tadabburi surat Qaf ayat ke-31 sampai 35. Surat Qaf ayat 31 sampai 35. Sudah ketemu? Qaf. Qaf ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Allah berfirman, adapun surga didekatkan. Menarik bahasanya, Bu. Mestinya yang mendekat itu siapa? Kita. Dekat-dekat jalan surga. Tapi ini oleh Allah surga diapakan? Siapa, Bu? Rezeki aja didekatkan. Maka kalau Ibu simak ayat-ayat orang yang meninggal di jalan Allah, mereka di sisi Tuhannya yurzakun, diberi rizki. Enggak mencari, tapi apa? Lihat, surga itu didekatkan. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Lil muttaqina ghaira ba'id. Enggak jauh, Bu. Didekatkan. Lalu seperti apa ciri-cirinya orang yang didekatkan kepadanya apa? Surga. Pertama, hadza ma tu'aduna likulli awwab. Coba tirukan saya. Awwab. Lagi. Sekali lagi. Biar tahu versi terbaik diri kita adalah ketika hati kita punya julukan awwabun. Mari kita ucapkan. Sekali lagi. Nah, coba terjemahnya apa, Bu? Didekatkan bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Contohnya apa? Ciri-cirinya apa? Yaitu setiap hamba yang bertaubat. Itu namanya awwab. Loh Ustazah, kok sama dengan tawab? Depannya tak. Innallaha yuhibbut
tawwabina wa yuhibbul. Tadi yang kami baca tawwabun. Kalau ini yang pertama apa? Yang kedua tawwab itu dia berdosa dulu baru bertaubat. Tapi awwab enggak berdosa. Dia enggak bermaksiat. Hari ini dia belum bermaksiat, tetapi lisannya senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana sih, Bu? Ibu punya anak, enggak pernah berbuat salah, tapi anaknya selalu, maafkan aku ya Bu, belum jadi anak yang baik. Maafkan saya ya Bu, belum jadi anak yang baik. Maafkan saya ya, belum jadi anak yang baik. Kira-kira ibu sebagai orang tuanya apa yang akan terjadi kepada anak ini? Seneng Bu. Bocah tahu gawe apa-apa ora ke anane gur njaluk ngapura. Maka tawab itu sebutan maksiat, minta maaf. Allah seneng. Tapi Allah lebih senang lagi ada orang tidak pernah bermaksiat tapi senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibu waktunya bukan di bulan yang lain, bulan Ramadan. Di awal pertemuan saya sampaikan, demi Allah, andai ada kertas disodorkan pada kita, lalu seseorang meminta tulis maksiatmu dari balik sampai hari ini, yang tersembunyi, yang nampak, yang kalau diketahui orang kita apa Bu? Malunya luar biasa. Yang sengaja, yang bicara sama suami dengan bahasa yang seperti itu. Yang pernah menggunjing teman, padahal kita dekat tapi di belakang kita menggunjing. Semua itu Allah minta, Allah janji itu diampuni. Itu baru tawab. Bagaimana kalau bulan Ramadan ini kita menjadi awab, merasa bahwa kita senantiasa belum punya bekal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah versi terbaik bulan ini. Kenapa Bu? Jadilah orang-orang yang awab, bukan hanya apa? Tawab. Tapi awab, gak punya salah. Tapi ke Allah langsung terus astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus begitu. Itulah awab. Enggak pakai maksiat, tapi lisannya selalu butuh kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang begitu itu, yang surga itu kemana Bu? Nempel. Kan ini orang yang bertakwa. Nempel, didekatkan. Lalu siapa yang kedua? Hafid. Mari kita ucapkan. Lagi. Di ayat yang keberapa? Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafid. Yang pertama siapa? Awwab. Yang kedua siapa? Ya Allah. Apa terjemahnya? Lalu kepada siapa? Hati yang seperti apa? Yang Allah dekatkan kepadanya itu surga. Terjemahnya mengatakan hati yang senantiasa patuh. Hafid itu diterjemahkan napa Bu? Patuh. Patuh niku napa? Manut, taat. Allahu Akbar. Ibu izin saya bertanya. Ibu wudunya ketika sudah azan, sebelum azan, atau 10 menit setelah azan? Gitu Bu, Ramadan Bu. Kita hari ini merasa bahwa ketika kita Allahu Akbar, langsung wudhu. Kita udah merasa, sholat tepat. Padahal Bu, orang yang wudhu ketika azan berkumandang dia wudhu, itu biasa banget Bu. Yang luar biasa itu belum azan dia sudah apa? Masya Allah. Ayo kita istighfar bersama-sama Bu. Ya Allah. Itu biasa banget Bu. Coba kita ulang ayat yang kemarin sama Teh Peggy disampaikan di Masjid Al-Arqam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa
illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk. Jadi beribadah itu prestasi atau tahu diri karena kita adalah seorang hamba, Bu. Jadi apa yang kita banggakan? Jadi wudhu pas adzan tuh biasa banget. Biasa banget. Yang luar biasa itu sebelum adzan. Lalu bagaimana kabar kita yang wudhunya 1 jam setelah? Ya Allah, tadi zuhur di jalan. Kalau mau berhenti takut lagi sama manusia. Akhirnya saya baru sholat tadi, Bu. Masya Allah. Pulang ngaji, Bu. Sholatnya barusan. Masya Allah. Biasa banget. Allahu Akbar. Jadi ibadah itu bukan prestasi. Memang kita harus tahu diri karena kita diciptakan untuk. Masya Allah. Jadi kalau bulan Ramadan kita nggak pengen baca Quran, nggak pengen memperbaiki diri, nggak pengen taubat, terus butuh bulan yang gimana lagi untuk taat. Demi Allah hati saya rasanya pol ngenesek. Lewat warung yang ada tutupnya. Di batin saya bilang, ya Allah, istrimu mungkin nggak tahu, Pak. Manusia mungkin teman sekantormu tidak tahu. Tapi di mana kita memposisikan malaikat yang selalu mengawasi kita 24 jam. Allahu Akbar. Hafid, taat, patuh, ibadah itu tanda kita tahu diri bahwa kita seorang hamba. Bukan prestasi. Maka bersedekah itu tanda kita tahu diri bahwa kita hanya seorang yang diciptakan untuk beribadah. Masya Allah. Ibu dan sekalian yang dirahmati Allah. Lagi ciri yang ketiga. Yang pertama apa? Awab. Yang kedua hafid. Yang ketiga man khasyar rahmana bil ghaib. Allahu Akbar. Dialah orang-orang yang takut kepada yang maha pengasih. Orang maha pengasih itu artinya apa, Bu? Kalau ibu bilang, ya Allah wong kae lah apikan banget. Niku wong galak napa wong eman? Wong lomo napa wong medit? Maka lihat, perhatikan ayatnya. Ada hamba yang takut pada zat yang disebut pengasih. Allah Maha Rahman saja orang itu takut. Apalagi kalau disebut innallaha syadidul iqab. Allah itu iqabnya sangat keras. Allah disebut dengan Allah di ayat ini. Khasyar Rahman. Ada orang sama zat yang Maha Rahman aja takut. Apalagi ketika Allah disebut dengan. Jadi ketakutannya kepada Allah itu luar biasa tinggi. Ada seorang kepala sekolah, Bu, di sebuah sekolah di Wonosobo. Kepala sekolah itu sering punya tugas keluar, Bu. Apa yang beliau lakukan, Bu? Suatu hari beliau duduk di sekolah, ditanya oleh gurunya, Pak jenengan seknopo? Boten wayahe jenengan teng mriki mestinya kondur. Apa jawab beliau? Saya takut gaji yang saya terima itu tidak halal. Maka saya akan diam di sini di sekolah walaupun bukan pas jamnya supaya yang saya terima itu jadi nopo, Bu? Ya Allah. Barangnya teng pundi niku, Bu? Longko, Bu. Ya Allah, langka. Beliau diam di situ. Kenapa? Saya takut selama ini keluar suka tugas. Saya takut jam gajian saya dengan jam saya fringer itu enggak pas. Maka biarkan saya diam di sini supaya halal. Sebegitunya orang itu kalau takut sama Allah, Bu. Ingat, Nabi Adam dikeluarkan dari surga gara-gara apa? Jadi makanan buat orang beriman itu bukan perkara sepele, Bu. Lambung kita itu adalah surga atau neraka kita. Kalau kita salah memasukkan ke lambung kita perkara-perkara yang haram, maka lambung kita menjadi jalan neraka kita. Maka perkara makanan itu bukan perkara yang sepele buat orang Islam. Dia akan pastikan sumbernya apa, Bu? Halal. Allahu Akbar. Lalu bagaimana cerita sahabat-sahabat dulu? Lalu bagaimana cerita seorang perempuan?
Ibu sudah berkali-kali mendengarkan ini, tapi nggak tahu sudah masuk apa belum. Seorang perempuan yang miskin, gak kuat bayar PLN, gak kuat beli tanah liat, tugasnya menenun. Suatu hari lewat seorang kafilah, di samping rumah beliau yang ada di pelosok, lalu kafilah itu adalah kafilahnya orang-orang kaya, lalu orang-orang kaya ini membuat api unggun, sehingga rumah yang mestinya gelap menjadi nopo? Lalu beliau, wah lumayan, ana sinar, nyongtak nerusna aleng, menenun. Karena beliau tidak pernah menenun di malam hari karena nggak punya lampu. Lalu apa yang terjadi ketika pagi hari? Beliau antarkan pesanan tenunnya itu kepada orangnya. Dibayar. Pulangnya mampir mana bu? Mampir rumah Imam Ahmad bin Hambal. Apa yang beliau tanyakan? Uang ini halal enggak? Lah kenapa? Tadi malam saya nunut lampu. Dan saya enggak bilang sama yang punya api unggun itu bu. Mana perempuan yang seperti ini bu? Yang peduli kalau suaminya punya penghasilan tuh halal enggak? Berkah apa? Gimana perempuan yang seperti ini? Ya, bu. Lalu bagaimana dengan kisah penjual kain yang berada di Mekah? Yang ditemui oleh seorang ulama. Ketika berjualan dia sumpah serapah. Tetapi di bulan haji berikutnya, beliau datang itu tanpa sepatah kata apapun ketika berjualan. Maka di antara adab pedagang yang punya akhlak itu adalah sedikit bicara. Niki pinten sekian. Dereng pantar kurang, dereng. Dereng mohon maaf lahir batin, selesai. Tidak banyak apa bu. Mungkin tengri kalau larang meleh, jajal siti teni, tidak banyak bicara. Maka apa perkataan ulama ini fulan? Bukankah engkau dulu adalah pedagang yang senang bersumpah serapah? Lalu kenapa hari ini engkau diam tak banyak berkata? Lihat bu, betapa wanita itu sangat berpengaruh kepada suaminya. Lihat jawaban laki-laki ini. Dahulu istriku adalah seorang yang tidak pandai bersyukur. Kalau aku pergi bekerja, aku pulang tidak membawa apa-apa, dia akan marah. Aku pulang membawa sedikit, dia merasa kurang. Ketika aku pulang membawa banyak, dia pun tetap merasa. Maka lihat efek istri yang tidak solihah, itu kelihatan di siapa? Maka gimana tadi cara dagangnya bu? Dia banyak bicara, bersumpah serapah. Kenapa? Karena dia dituntut oleh istrinya di rumah. Qadarullah masya'a fa'al. Perempuan itu meninggal. Laki-laki itu menikah lagi. Dan hari ini wahai ulama, istriku adalah orang yang pandai bersyukur. Ketika aku tidak membawa pulang apa-apa, dia bersabar. Ketika aku membawa pulang yang sedikit, dia bersyukur. Terlebih ketika aku membawa pulang sesuatu yang banyak, dia tansaya bersyukur. Lihatlah istri yang solihah berpengaruh kepada. Maka jangan ngeluh tentang pasangan. Pasangan kita hanya cerminan siapa diri kita bu. Kalau kita mau yang kayak perempuan itu, suami kita jadi itu kayak pedagang tadi tuh bu. Ngawur cari nafkahnya. Kenapa? Yang di rumah bukan istri yang pandai bersyukur. Tapi ketika kita menjadi versi terbaik, istri terbaik yang takut banget ke Allah bu. Maka lihat efeknya ke suami bu. Luar biasa bu. Cara berdagangnya menjadi amanah, dia nggak banyak bicara. Maka wahai bunda, nggak ada kesempatan lain untuk kita mencoba berubah menjadi versi terbaik istri kecuali bulan apa bu? Bagaimana suami pengen ditemenin di rumah buka puasa, ya kan bu? Ada yang memilih terawih keliling. Ya Allah, suami itu hanya cerminan kita aja. Kita baik, mantul ke siapa bu? Pasangan. Kita jelek, mantul ke siapa? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Maka bagaimana hari ini orang mencari nafkah dengan cara yang haram? Ya Allah. Gimana? Dia nggak punya rasa takut ke siapa bu? Allah. Bu. Maka kalau hari Jumat ada laki-laki duduk di pinggir bulan Ramadan bu. Hari Jumat masih nggak terpanggil juga kemana bu? Lalu bulan apa lagi yang akan melembutkan hatinya? Lalu cara yang gimana lagi buat bikin ibu-ibu yang belum berjilbab kalau bulan Ramadan ayo takut sama Allah. Ya Allah.
Tadi saya takziah yang meninggal seorang anak usianya 5 mau 6 tahun, Bu. Meninggal di hari Jumat, bulannya bulan Ramadan, dan dia itu sakit nggak puasa, dia tetap minta puasa. Sayangnya tuh Allah ke ibunya, Bu. Masya Allah. Maka ibunda, sebelum kita ke pasangan, dari kisah tadi kita belajar, kalau kita jadi istri yang takut ke Allah, hawanya, modenya, HP itu kan ada modenya, Bu. Kalau kita modenya tuh kemana-mana takut ke Allah. Allah ridho enggak ya? Kalau saya begini Allah ridho enggak? Kalau suami saya kerja kayak gini Allah ridho enggak ya? Maka itu akan terpantul bagaimana suami kita menjadi suami yang baik. Orang yang takut kepada zat yang maha, padahal Rahman itu kan penyayang. Tapi walaupun Allah itu penyayang, saya takut. Apalagi kalau dikabari Allah itu syadidul iqab. Tentulah kita lebih takut lagi. Awwab, hafid, khasyir rahman. Dia takut kepada Allah yang maha Rahman. Coba lagi, Bu. Lalu ciri-ciri yang keempat. Waja'a biqalbim munib. Ya Allah. Dan dia datang menghadap Allah dengan hati yang bertaubat. Sabtu lalu materinya ujub, Bu. Itu ya Allah. Ya, Bu. Kemarin saya ngaji di Latar Sidojoyo, mau parkir, Bu, masuk, Bu. Sama tukang parkirnya mau ngaji, iya. Silakan parkir di sana. Iya, saya bilang aja. Saya bilang guyon ya, Bu. Ingat materi kita Sabtu kemarin apa, Bu? Ujub. Jangan sampai di hati, wah, orang ngerti kain nek nyong ke sadai. Fix itu apa, Bu? Ujub. Saya terngiang-ngiang dengan ngisi materi, Bu. Kalau ketemu orang hari ini mau dia tukang parkir, mau dia apa, saya bilang dia lebih baik, dia lebih mulia, dia lebih baik, dia lebih mulia, sujudnya lebih banyak, ibadahnya lebih banyak, istighfarnya lebih banyak. Saya kemarin pulang, depannya itu ibu-ibu bawa kerombong. Kenapa, Bu? Keranjang. Saya lihat pinggirnya itu ada cantolan-cantolan. Beliau pakai sepatu boot, itu sudah jelang maghrib, Bu. Ya saya bilang ini penjual sayur nih, Bu. Yang keliling dari pagi baru apa? Demi Allah dia mestinya dinafkahi, bukan yang apa, Bu? Mencari nafkah. Ini perempuan-perempuan kayak gitu tuh, Bu, yang istimewa. Maka fix kalau ketemu dengan yang kayak gitu, ibu harus bilang orang itu lebih baik. Masya Allah. Lebih baik, Bu. Lebih baik. Ya Allah. Minggu ini saya dengar ada 2 ibu yang putranya hafal 30 juz, Bu. Ya Allah, Bu. Salah satu ibunya hadir di tempat ini, Bu. Masya Allah. Putranya itu sekali duduk ngapalkan 30 juz, Bu. Masya Allah. Selesai jam 9 malam. Karena kan mendengarkan dari juz keberapa, Bu? 1, 2 terus, Bu. Fix. Kalau ibu ketemu orang tua yang anaknya hafal 30 juz, katakan dia lebih baik dari kita. Saya dapat kabar lagi, Insya Allah. Ada yang selesai 30 juz lagi. Hari ini sedang diwisuda. Fix, gak usah pakai tapi-tapi. Orang yang seperti itu lebih baik dari siapa, Bu? Karena kebaikannya terpantul pada putra-putranya, Bu. Insya Allah. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu dan sekalian yang dirahmati Allah. Ciri yang keempat. Waja'a biqalbin munib. Hampir mirip dengan Awwab. Dia selalu datang kepada Allah dalam keadaan hati yang bertaubat. Kita nggak taubat gimana, Bu? Nabi Adam, ngulang lagi ngaji di Jami. Keluar dari surga doanya apa? Rabbana zalamna anfusana fa'ilam. Nabi, Bu. Ke Allah tuh langsung. Yang dolim itu siapa? Yang dolim siapa? Tepuk dada kita, Bu. Hatinya selalu pengen
minta ampun ke Allah. Nabi, Bu. Nabi ngaku apa, Bu? Zalim. Lalu kita siapa? Kita banyak zalim ke anak. Kita banyak zalim ke suami. Kita banyak zalim ke tetangga. Kita banyak zalim ke teman. Nabi ngaku zalim. Lalu kita merasa bahwa hati ini sudah baik-baik saja. Belum. Sampai kita kalau terjadi sesuatu yang zalim siapa, Bu? Saya. Insya Allah. Yang zalim siapa? Saya. Cek lagi. Nabi Yunus. La ilaha illa anta. Ya Allah. Nabi, Bu. Kata Nabi Yunus, yang zalim siapa? Yunus. Yang zalim saya. Lalu ketika Nabi Musa memukul seorang laki-laki dari suku Kipti. Nabi Musa berdoa, ya Allah saya sudah zalim. Maka kemudian Nabi Musa diampuni. Nabi Musa. Nabi yang namanya paling banyak disebutkan di mana? Yang zalim siapa? Musa. Nabi Adam yang zalim siapa? Lalu bagaimana kita hamba yang penuh dengan dosa? Kita tidak datang dengan hati yang senantiasa ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Ramadan ini waktunya kita taubat ke Allah, Bu. Waktunya kita minta ampun ke Allah. Waktunya kita mengangkat tangan, ya Allah ampuni dosa saya dari saya balik sampai kapan, Bu? Ya Allah. Ketika dulu lucu banget nggak pakai jilbab ya, Bu. Ibu-ibu yang sepuh kan dulu mboten ngam jilbab nih, Bu. Nek kula nganu lahir pun tekan zaman jilbab. Kalau ibu kan dulu enggak. Dulu baju kita yang masih, ya Allah, minta ampun ke Allah. Dulu kok enggak ngaji ya. Sampai ketika kita bicara rumah tangga, Ustazah saya enggak punya suami. Ibunya masih astagfirullahaladzim. Nangis beliau keluar, Bu. Kenapa? Dulu saya sama suami enggak kayak gitu. Gimana caranya? Sementara suami saya sudah Ja'a qalbin munib. Minta sama Allah, minta diampuni. Ibunda sekalian yang dirahmati Allah, maka kita harus memperbanyak istighfar di bulan ini, Bu. Bingung mau doa apa? Ucapkan saja nama, Bu. Astagfirullahaladzim. Kita lanjutkan ayat ini. Lalu apa ucapan malaikat kepada orang-orang yang punya ciri apa pertama tadi? Awab. Terus hafid. Yang ketiga khasyar rahman. Kemudian yang ketiga, keempat hatinya qalbun munibun. Lalu apa yang diucapkan? Udkhuluha bisalam. Ya Allah. Masuklah ke dalam surga dengan aman dan damai. Dzalika yaumul khulud. Itulah hari yang abadi. Wahai penduduk surga, kata Allah. Wahai penduduk neraka, lalu kematian dipanggil, Bu. Oleh Allah kematian itu disembelih. Maka orang yang sudah dimasukkan surga selama-lamanya. Orang yang dimasukkan neraka sama. Ibu, kalau mau ke Mekah 40 hari haji, bekalnya apa aja, Bu? Sunggawa sambel, rese, kuatir nangkana orang nana. Masya Allah. Itu pergi cuman berapa? Oke, sekarang yang umroh 9 hari. Apa bekalnya ibu dari rumah, Bu? Minimal bawa duit apa, Bu? Itu cuman 9 hari. Ayo kita tanya diri kita sendiri. Kita mau berapa tahun hidup di kubur, di alam barzah? Kalau untuk 9 hari aja kita sanggup uang. Kalau untuk 40 hari aja kita tuker real yang banyak. Kalau ibu mau makan bareng sama teman-teman aja, aku tanggal tempe nih, aku nggawa ikini, aku nggawa ikini, kita bawa bekal. Lalu berapa tahun kita mau hidup di alam barzah? Pertanyaan berikutnya, bekal apa yang sudah kita bawa? Maka ada orang dimasukkan ke surga karena dosanya, tapi ada orang yang masuk neraka karena amalnya. Materi yang lalu, kenapa? Yang berdosa senantiasa beristighfar, yang amal dia terus digerogoti oleh penyakit ujub. Maka disambut oleh malaikat. Di sini udkhulu bisalam.
Di ayat yang lain, salamun alaikum tibtum, salamun alaikum bima sabartum. Bu, menarik. Di sini ada sesuatu yang sehari-hari kita lakukan, yaitu mengucapkan salam. Ya, Bu. Maka malaikat itu nyambut ahli surga dengan apa? Salam. Nanti ahli surga ketika di surga obrolannya tahiyyatuhum fiha salam. Ketemu temannya yang sama-sama di surga, ucapannya apa? Keselamatan. Bu, maka kalau boleh kita tambah, orang-orang yang di dekatnya kepadanya itu surga, hatinya selalu bertaubat. Kalau boleh kita tambah, Bu, orangnya senang menebarkan, bukan ketemu orang assalamualaikum, assalamualaikum, ibu ketemu lagi, bukan itu. Tapi orang yang menebarkan salam. Orang mau sholat itu takbir, Allahu Akbar. Tapi lihat ujungnya. Orang sholat itu tujuannya, akhirnya Bu, assalamualaikum. Pernah gak sih kita? Ya Allah, ayo. Nalikane sholat, kiambak menika ngucapaken salam Bu. Niku janji loh Bu. Kalau ya Allah saya pergi kemana, ke Kaliwiro, ke Kertek, ke Binangun, ke Sukoharjo. Ibu pergi ke Dieng, ke Batur, ke Banjarnegara. Ibu pergi ke Purwokerto, ibu pergi ke Bandung. Tidak ada yang kita bawa kecuali kedamaian. Jadi kemana-mana kita tuh bawa apa Bu? Nyeneng ke wong. Membahagiakan, dan Ramadan waktunya Bu. Memberi takjil, kasih orang, insya Allah pakaian itu kami tasyarufkan di hari kita berbagi paket Ramadan di Garung. Tahun yang lalu begitu juga. Kami gelar gitu Bu di apa itu? Di tikar, kemudian kondor mereka dapat hadiah, mereka memilih baju. Masya Allah. Waktunya membahagiakan orang lain. Itu baru salam Bu. Orang pidato nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pilihlah saya. Kalau ibu milih saya, pasti jalannya akan, mohon maaf sebentar, tadi dibuka dengan apa Bu? Salam itu artinya apa? Orang yang pidato, bicara, diawali dengan apa? Maka mustahil yang belenjani apa yang dia sampaikan. Karena salam itu adalah ucapannya ahli surga. Maka bagaimana mungkin orang yang ngobrol atau WA ibu pertamanya assalamualaikum. Tapi belakang-belakangnya obrolannya jelek. Ada masalah dengan salam kita Bu. Udkhuluha bisalam. Masuklah dengan tenang. Kan tuh Bu. Besok di surga gak ada lagi dendam. Gak ada lagi cemburu. Gak ada lagi marah, disembelih marah Bu, hilang. Udhuha bisalam. Dzalika yaumul, dan kita akan tinggal selama-lamanya di surga itu. Dengan siapa Bu? Dengan siapa Bu? Kok nggak ragu? Kok ibu ragu-ragu sih? Dengan pasangan. Kalau kita masuk, karena kalau tidak pasangan kita akan tinggal dengan bidadari. Maka apalagi pastikan rumah kita adalah rumah yang gerbongnya alamatnya kemana Bu? Maka pastikan lagi nih, gak cukup diri kita nih, pastikan rumah kita juga gerbongnya ke sana. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Ya Allah, kemana kita gak pernah tadabbur ayat ini? Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki. Yang ketika di dunia ngelihat orang kaya kok enak banget, kasih sama Allah. Yang ketika di dunia, ya Allah senang teman punya anak, saya diuji gak punya anak, dikasih kesempatan Allah hamil. Yang di dunia suaminya diambil lebih dulu, anak-anak orang terkasihnya, dia ridho ke Allah, dapat gantinya. Kalimatnya Bu, lahum ma yasha. Ma yasha itu kalau orang Arab bilang masyikta, itu tuh maaf ya Bu, sakarpmu.
mereka mendapatkan sekarpe. Pripun Ibu? Ya terserah Ibu pengen apa aja sama Allah, dia kasih apa Bu? Dikasih. Yang ketika di dunia, ya Allah Mbak kayak ayu temen irungnya mancung. Ibu mau kayak dia nggak ada modal, dikasih sama Allah besok Bu. Yang di dunia pengen banget haji, tapi sampai detik ini belum ada bekal untuk haji. Lalu dia ridho sama Allah, sabar, dia punya niat, kasih Bu sama Allah Bu, pahalanya Bu. Yang pengen umroh, ya Allah, belum ada bekal. Kalau ngantar orang umroh tuh kayak, Ibu tahu nggak rasa semedot Bu? Kapan ya Nyong bisa kayak kue Bu? Atau lihat orang sedekah, Ibu juga pengen kayak gitu tuh Bu. Terserah minta apa aja dikasih Bu. Pengen suami yang kayak gimana? Hari ini kita sabar, suami kita nggak gitu, kasih sama Allah. Dan kalimat ujungnya, waladaina, dan kami masih ada. Bayangkan, sudah pengen opo sak karepmu dikasih, kata Allah apa? Waladaina, masih. Kami masih punya tambahan. Kamu pengen apa? Maka tadi pagi kami membaca hadis yang kami baca berulang-ulang. Orang yang syahid nggak mati. Maka Ibu kalau baca surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri innallaha wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan bilang orang yang syahid itu mati, enggak Bu. Tapi mereka hidup. Apa kata hadis? Roh mereka berada di tembolok burung berwarna hijau, lalu dia terbang ke sana kemari di surga. Kenapa burung Bu? Kenapa enggak di temboloknya kuda atau di temboloknya? Kenapa sih Bu? Karena burung itu gambaran binatang yang paling bebas. Mau mabur kemana Bu? Terserah dia Bu. Mau hinggap di pohon beringin boleh. Golkar? Enggak Bu. Mau hinggap di pohon bambu boleh. Partai apa yang gambarnya pohon bambu Bu? Ya Bu. Misalnya Bu. Bebas burung itu Bu. Maksudnya Allah memberi kebebasan dia di surga mau kemana Bu? Mau kemana aja. Mau ke jalan setapak, mau ke yang ganggang kecil, mau yang ganggang dikasih. Lalu burung itu terbang ke sana kemari. Lalu ditanya Allah 3 kali roh ini. Kamu pengen apa? Saking dikasih apa tadi Bu? Sekarepnya kita. Mereka jawabannya, pengen apa lagi? Wong kita udah punya semuanya. Allah tanya lagi, pengen apa lagi? Pengen apa? Gimana sih Bu? Ditanya pengen tapi sudah nggak punya. Kayak Ibu sekarang sebenarnya kalau dari sepuh itu kalau ditanya udah sulit pasti jawabannya Bu. Ibu pengen apa Bu? Mesti jawabannya apa Bu? Apa ya? Pengen sehat, delok putu-putu jadi putu-putu sing. Keinginannya semakin dekat ke Allah, keinginannya sederhana. Sekarang belum tua juga, tapi kalau hatinya terpaut kepada Allah ditanya, Mbak pengen apa? Pengen apa ya? Pengen apa ya? Kalau pengen-pengen yang kayak baju baru, lebaran, kue, itu ya pengen, tapi bukan pengen yang di mana Bu? Maka Ibu ditanya, Bu pengen apa? Pengen apa ya? Ya Allah. Pengen anaknya soli-soliyah, keluarganya kepengen sehat. Semakin dekat orang ke Allah, keinginannya semakin sederhana Bu. Semakin jauh dia dari Allah, keinginannya macam-macam. Lihat rumah api gembrobios. Lihat mobil bagus gembrobios karena dia jauh dari Allah. Lalu ditanya untuk kedua kalinya, pengen apa lagi? Bingung jawabnya Bu. Karena semuanya sudah nopo. Ditanya lagi ke Allah untuk yang ketiga kalinya. Kamu pengen apa lagi? Ibu masih ingat kan? Apa jawaban ruh ini? Ya Allah, saya pengen kembali ke dunia. Lalu saya pengen syahid lagi, terluka lagi, lebih parah lagi, berdarah-darah lagi. Kenapa Bu? Karena mereka sudah melihat pahala dari ujian yang ada
Besok orang-orang yang di dunia nggak pernah diuji akan iri sama orang-orang yang di dunianya penuh dengan ujian, Bu. Ya Allah. Beliau hadir nggak ya? Masya Allah. Akan iri, Bu. Masya Allah. Diuji putranya. Kemarin cerita siapa? Ustadz siapa yang cerita, Bu? Ketika bisa merubah ujian itu menjadi nikmat. Ustadz Andi Boni ya? Yang kakaknya itu nama, Bu? Ada beliau hadir di sini apa enggak ya hari ini? Ya Allah, Bu. Masya Allah. Putra kesayangannya kecelakaan meninggal. Putra beliau yang ketiga diuji Allah. Putra yang berkebutuhan khusus. Kayak kalau kita bahasa manusia tuh kayak ujiannya nggak pernah apa, Bu. Orang-orang yang begitu tuh, Bu, besok, Bu, diira nih sama orang yang di dunia itu hidupnya gampang aja, Bu. Kenapa? Karena pahala yang diberikan kepada mereka itu nggak tertinggal. Sampai mereka pengen balik lagi, pengen terluka lagi, pengen diuji kayak gitu lagi. Saya pengen punya anak kayak gitu 3 lagi. Saya pengen anak saya diambil lebih banyak lagi. Karena apa? Karena dahsyatnya, Masya Allah, pahala dari ujian itu. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, dan Allah masih, ya Allah, waladaina mazid. Kami masih punya tambahan. Jam berapa ini? Jam 2. Masya Allah, astagfirullah, gak terasa, Bu. Mohon maaf lahir batin, astagfirullahaladzim. Surat Qaf ayat berapa? Sampai? Yuk, Ramadan ini versi terbaik seorang perempuan Ramadan ini adalah 1, ketika hatinya apa? Awwab, senantiasa bertaubat walaupun dia tidak berbuat maksiat. 2, hafid, artinya apa? Taat, manut aja sama Allah. Suruh tarawih berdiri walaupun pegel karena imamnya apa, Bu? Seorang ibu berkata, ya Allah, Bu, manut aja sama Allah walaupun tertatih-tatih tarawih. Walaupun puasanya lemes, Ibu puasa. Walaupun ngaji dengan panas, berangkat ngaji. Pokoknya manut sama Allah, Bu. Manut. Lalu yang ketiga, takut kepada Zat yang Maha. Datangkan rasa takut pada kehidupan kita. Jangan-jangan amalku nggak diterima. Ya Allah, kalau habis tarawih itu, Bu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, sama subhanal malikil. Ya Allah, langsung saya tutup. Ya Allah, poso kula dinten niki mbok tampi. Gimana kalau nggak diterima, Bu? Kita mau ngandelin apa lagi? Yang terakhir apa tadinya tadi? Hatinya qalbun munib, hati yang sama hampir awab, senantiasa bertaubat. Apa yang diberikannya? 1, sambutan ketika masuk surga. Apa passwordnya malaikat? Salam. Maka jadilah orang-orang yang senang menebarkan kedamaian. Lalu diberikan keabadian di surga. Dan mereka diberikan nikmat yang apa tadi? Terserah pengen apa. Dan selain nikmat yang terserah pengen apa itu, Allah masih punya apa? Kamu kurang apa lagi aku tambah. Gimana sih, Bu, kalau Ibu bertamu, mohon maaf lahir batin, tamunya tuh udah nyogoh yang di luar apa, terus tamunya minta maaf. Maaf ya, Bu, kalau dalam penyambutan kurang. Padahal Ibu leng mawon pun apa? Wah, ya Allah. Begitu, mau apa lagi? Sudah sampun cekap. Ya Allah. Allah punya tambahan nikmat bagi orang-orang yang Masya Allah mau mendekat kepada Allah. Orang yang semakin dekat dengan Allah, keinginannya semakin apa tadi? Tapi orang yang jauh dari Allah, keinginannya banyak, Bu. Jadi kalau kita Ramadan ini keinginannya macam-macam, Bu. Pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Ayo kita tanda tanya, jangan-jangan Ramadan kita belum. Tapi kalau keinginan Ramadan kita semakin sederhana, ya Allah, pengen hatam Quran, ya Allah. Pengen hatam Quran, ya Allah. Pengen tarawihnya diterima, ya Allah. Pengen puasanya diterima, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat. Jazakumullah, mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan. Kita berjumpa lagi insya Allah, masih ada Sabtu lagi untuk kita ngaji dengan materi-materi yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Astaghfirullah li wa lakum. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM
Purnama Sidi Wonosobo. Mencerahkan, inspiratif.